Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Atifa dengan NIM 210601109 akan menjelaskan materi tentang permintaan agregat 1, membangun model ISLM. Dari seluruh fluktuasi ekonomi dalam sejarah dunia, salah satu yang dianggap sebagai fluktuasi ekonomi yang besar, menyengsarakan dan signifikan secara intelektual adalah depresi besar pada tahun 1930-an. Selama waktu ini, Amerika Serikat dan banyak negara lain mengalami pengangguran besar-besaran dan penurunan pendapatan yang sangat besar. Pada tahun yang terburuk, yaitu 1933, seperempat dari angkatan kerja di Amerika Serikat menganggur, dan GDP realnya sebesar 30% di bawah tingkat GDP tahun 1929. Teori klasik tampaknya tidak mampu menjelaskan depresi tersebut. Menurut teori itu, pendapatan nasional tergantung pada penawaran faktor dan ketersediaan teknologi yang tidak berubah secara substansial dari tahun 1929 sampai 1933. Setelah serangan depresi, banyak ekonom percaya bahwa sebuah model baru dibutuhkan untuk menjelaskan kemerosotan ekonomi yang dahsyat, dan tiba-tiba serta untuk menyarankan kebijakan pemerintah yang bisa mengurangi kesulitan ekonomi yang dihadapi banyak orang. Pada tahun 1936, ekonomi Inggris John Maynard Keynes melakukan revolusi terhadap ilmu ekonomi melalui bukunya The General Theory of Employment, Interest, dan Money. Keynes menawarkan cara baru untuk menganalisis perekonomian yang ia tujukan sebagai alternatif dari teori klasik. Visinya tentang bagaimana perekonomian bekerja dengan cepat menjadi pusat kontroversi. Tetapi ketika ekonom memperdebatkan The General Theory, pemahaman baru tentang fluktuasi ekonomi bertahap mulai berkembang. Keynes menyatakan bahwa permintaan agregat yang rendah bertanggung jawab terhadap rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang menjadi karakteristik kemerosotan ekonomi. Ia mengkritik teori klasik karena mengasumsikan bahwa hanya penawaran agregat yang menentukan pendapatan nasional. Model permintaan agregat yang dikembangkan dalam hal ini yang disebut model IS dan LM adalah interpretasi terkemuka yang dikembangkan oleh teori Keynes. Tujuan dari model tersebut adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Ada dua cara untuk memandang masalah ini. Dua bagian dari model IS-LM adalah kurva IS dan kurva LM. IS menyatakan investasi dan tabungan, serta kurva IS menyatakan apa yang terjadi pada pasar barang dan jasa. LM menyatakan likuiditas dan uang, serta kurva LM menunjukkan apa yang terjadi pada penawaran dan permintaan terhadap uang. Karena mempengaruhi investasi dan permintaan uang, tingkat bunga merupakan variabel yang menghubungkan kedua bagian dari model IS-LM. Model tersebut menunjukkan bagaimana interaksi di antara pasar ini menentukan posisi serta kemiringan kurva permintaan agregat, dan karena itu tingkat pendapatan nasional dalam jangka pendek. Yang pertama, pasar barang dan kurva IS. Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat bunga serta tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Untuk mengembangkan hubungan ini, dengan model dasar yang disebut perpotongan Keynesian, model ini adalah interpretasi paling mudah dari teori pendapatan nasional dan merupakan kerangka untuk model ISLM yang lebih kompleks dan realistis. Perpotongan Keynesian. Dalam The General Theory, Keynes menyatakan bahwa pendapatan nasional
Pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Semakin banyak orang yang mengeluarkan pendapatannya, semakin banyak barang dan jasa yang bisa dijual perusahaan. Semakin banyak perusahaan menjual, semakin banyak output yang akan mereka produksi, dan semakin banyak pekerja yang akan dikerjakan. Jadi, masalah selama masa resesi dan depresi menurut Keynes adalah pengeluaran yang tidak cukup. Perpotongan Keynesian adalah sebuah upaya untuk membuat sebuah model dari pandangan ini. Pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran aktual adalah jumlah uang yang dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang serta jasa, yang sama dengan produk domestik bruto. Pengeluaran yang direncanakan adalah jumlah uang yang akan dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa. Perusahaan mungkin terlibat dalam investasi persediaan yang tidak direncanakan karena penjualannya tidak memenuhi harapan. Ketika perusahaan menjual lebih sedikit produk mereka dari yang direncanakan, maka stok persediaan mereka secara otomatis meningkat. Sebaliknya, ketika perusahaan menjual lebih banyak dari yang direncanakan, stok persediaan mereka turun. Karena perubahan yang tidak direncanakan dalam persediaan ini diperhitungkan sebagai investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka pengeluaran aktual bisa di atas atau di bawah pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran yang direncanakan E sebagai jumlah konsumsi, C investasi yang direncanakan, I dan belanja pemerintah adalah G. Untuk persamaan ini ditambahkan fungsi konsumsi, yaitu C sama dengan C fungsi Y dikurang T. Persamaan ini menyatakan bahwa konsumsi tergantung pada disposable income, yang merupakan pendapatan total Y dikurangi pajak T. Pengeluaran yang direncanakan sebagai fungsi dari tingkat pendapatan. Perekonomian dalam equilibrium. Perekonomian berada dalam equilibrium ketika pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Titik asumsi ini didasarkan pada gagasan bahwa ketika rencana orang-orang telah direalisasikan, mereka tidak mempunyai alasan untuk mengubah apa yang mereka lakukan. Titik dengan mengingat kembali bahwa Y sebagai GDP tidak sama dengan pendapatan total, tetapi juga dengan pengeluaran aktual total atas barang dan jasa. Kita bisa menulis kondisi equilibrium ini sebagai pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan, atau Y sama dengan E. Perpotongan Keynesian menunjukkan bagaimana pendapatan Y ditentukan untuk tingkat investasi yang direncanakan tertentu, I dan kebijakan fiskal G serta T. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dan pengganda belanja pemerintah. Karena belanja pemerintah adalah salah satu komponen pengeluaran, maka belanja pemerintah yang lebih tinggi mengakibatkan pengeluaran yang direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Jika belanja pemerintah naik sebesar delta G, maka kurva pengeluaran yang direncanakan bergeser ke atas sebesar delta G.
Mengapa kebijakan fiskal memiliki dampak penggandanya? Karena menurut fungsi konsumsi, pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi. Ketika kenaikan belanja pemerintah meningkatkan pendapatan, itu juga meningkatkan konsumsi yang selanjutnya meningkatkan pendapatan, kemudian meningkatkan konsumsi dan seterusnya. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dan pengganda pajak. Penurunan pajak sebesar delta T secara langsung akan menaikkan disposable income sebesar delta T dan dengan demikian menaikkan konsumsi sebesar MPC dikali delta T. Pada setiap tingkat pendapatan Y, pengeluaran yang direncanakan sekarang akan lebih tinggi. Sebagaimana kenaikan belanja pemerintah memiliki dampak pengganda terhadap pendapatan, begitu pula pengurangannya pada pajak. Perubahan awal dalam pengeluaran yang sekarang MPC dikali delta T dikalikan dengan 1/1 dikurang MPC. Dampak dari keseluruhan tersebut adalah pendapatan dari perubahan pajak adalah delta Y per delta T sama dengan minus MPC per 1 dikurang MPC. Persamaan ini adalah pengganda pajak. Jumlah perubahan pendapatan disebabkan oleh perubahan sebesar $1 dalam pajak. Tingkat bunga investasi dan kurva IS. Perpotongan Keynesian adalah satu-satunya batu loncatan untuk jalan menuju model ISLM. Perpotongan Keynesian berguna karena menunjukkan bagaimana rencana pengeluaran rumah tangga, perusahaan dan pemerintah menentukan pendapatan perekonomian. Tetapi perpotongan Keynesian membuat asumsi yang menyederhanakan bahwa tingkat investasi yang direncanakan adalah tetap, sebagaimana hubungan makroekonomi yang penting adalah bahwa investasi yang direncanakan bergantung pada tingkat bunga. Fungsi investasi diperlihatkan dalam bagian eh, karena tingkat bunga adalah biaya pinjaman untuk mendanai proyek investasi, maka kenaikan tingkat bunga akan mengurangi investasi yang direncanakan. Akibatnya, fungsi investasi miring ke bawah. Selanjutnya, bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS? Kurva IS menunjukkan pada kita untuk tingkat bunga berapapun. Tingkat pendapatan yang mendorong pasar barang menuju equilibrium. Tingkat pendapatan juga bergantung pada belanja pemerintah dan pajak. Kurva IS digambarkan pada kebijakan fiskal tertentu, yaitu ketika kita membangun kurva IS, kita mempertahankan G dan T tetap. Ketika kebijakan fiskal berubah, kurva IS bergeser. Pepotongan Keynesian untuk menunjukkan bagaimana kenaikan belanja pemerintah sebesar delta G menggeser kurva IS. Pepotongan Keynesian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan fiskal ini meningkatkan pengeluaran yang direncanakan dan dengan demikian meningkatkan pendapatan equilibrium dari Y1 ke Y2. Karena itu, kenaikan belanja pemerintah menggeser kurva IS ke kanan. Kurva IS menunjukkan kombinasi dari tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium dalam pasar barang dan jasa. Kurva IS digambarkan untuk kebijakan fiskal tertentu. Perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa akan menggeser kurva IS ke kanan. Perubahan kebijakan fiskal yang mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa akan menggeser kurva IS ke kiri. Selanjutnya yaitu interpretasi dana pinjaman dari kurva IS.
Interpretasi alternatif dari kurva IS juga menjelaskan mengapa perubahan dalam kebijakan fiskal menggeser kurva IS. Kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak mengurangi tabungan nasional untuk tingkat pendapatan berapapun. Menurunnya penawaran dana pinjaman meningkatkan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar. Karena sekarang tingkat bunga lebih tinggi untuk tingkat pendapatan berapapun, kurva IS bergeser ke atas dalam menanggapi perubahan ekspansif dalam kebijakan fiskal. Yang kedua, pasar uang dan kurva LM. Teori preferensi likuiditas. Teori preferensi likuiditas menegaskan bahwa tingkat bunga adalah salah satu determinan dari berapa banyak uang yang ingin dipegang orang. Alasannya adalah bahwa tingkat bunga merupakan biaya oportunitas dari memegang uang biaya yang harus Anda tanggung karena memegang sebagian aset Anda dalam bentuk uang yang tidak menghasilkan bunga, bukannya dalam bentuk deposito atau obligasi. Ketika tingkat bunga naik, orang-orang hanya ingin memegang lebih sedikit bunga. Pendapatan, permintaan uang, dan kurva LM. Kurva LM merangkum hubungan antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Tiap titik pada kurva LM menggambarkan keseimbangan pada pasar bunga dan kurva mengilustrasikan bagaimana keseimbangan pada tingkat bunga bergantung pada tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real, dan semakin tinggi di tingkat bunga equilibrium. Karena itu, kurva LM miring ke atas. Bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM? Kurva LM menyatakan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang pada setiap tingkat pendapatan. Namun, seperti kita lihat sebelumnya, tingkat bunga equilibrium juga bergantung pada penawaran keseimbangan uang real. M per P ini berarti bahwa kurva LM digambar untuk penawaran keseimbangan uang real tertentu jika keseimbangan uang real berubah. Misalnya, jika Fed mengubah jumlah uang beredar, maka kurva LM akan bergeser. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium dalam pasar keseimbangan uang real. Kurva LM digambar untuk penawaran keseimbangan uang tertentu. Penurunan dalam menawarkan keseimbangan uang real menggeser kurva LM ke atas. Kenaikan dalam penawaran keseimbangan uang real menggeser kurva LM ke bawah. Selanjutnya yaitu interpretasi persamaan kuantitas dari kurva LM. Kita bisa menderivasi kurva permintaan agregat dari teori kuantitas uang. Perputaran uang adalah konstan. Asumsi ini menunjukkan bahwa untuk setiap tingkat harga P, jumlah uang beredar dengan sendirinya menentukan tingkat pendapatan. Karena tingkat pendapatan tidak bergantung pada tingkat bunga, maka teori kuantitas ekuivalen dengan kurva LM vertikal. Kita bisa menderivasi kurva LM yang berbentuk miring ke atas secara lebih realistis dari persamaan kuantitas dengan menghilangkan asumsi bahwa perputaran uang adalah konstan. Asumsi perputaran uang yang konstan didasarkan pada asumsi bahwa permintaan terhadap keseimbangan uang real hanya bergantung pada tingkat pendapatan. Namun, sebagaimana kita nyatakan dalam diskusi tentang model preferensi likuiditas, permintaan terhadap keseimbangan uang real juga bergantung pada tingkat bunga. Tingkat bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya memegang uang dan mengurangi permintaan uang. Ketika masyarakat menanggapi tingkat bunga yang lebih tinggi dengan memegang lebih sedikit uang, setiap rupiah yang mereka pegang harus digunakan lebih sering untuk mendukung volume transaksi tertentu, yaitu perputaran uang harus naik.
Fungsi perputaran uang menunjukkan bahwa perputaran uang berhubungan positif dengan tingkat bunga. Tentu persamaan kuantitas ini menghasilkan kurva LM yang makin ke atas. Karena meningkatkan perputaran uang, kenaikan dalam tingkat bunga mendongkrak tingkat pendapatan untuk jumlah uang beredar dan tingkat harga berapapun. Kurva LM menunjukkan hubungan positif di antara tingkat bunga dan pendapatan. Persamaan ini menunjukkan mengapa perubahan jumlah uang beredar menggeser kurva LM. Untuk setiap tingkat bunga dan tingkat harga, jumlah uang beredar dan tingkat pendapatan harus bergerak bersama-sama. Jadi, kenaikan jumlah uang beredar menggeser kurva LM ke kanan dan penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva LM ke kiri. Persamaan kuantitas hanyalah cara lain untuk menunjukkan teori yang berada di belakang kurva LM. Interpretasi teori kuantitas dari kurva LM ini secara substantif adalah sama seperti interpretasi yang diberikan oleh teori preferensi likuiditas. Dalam kedua kasus, kurva LM menunjukkan hubungan positif antara pendapatan dan tingkat bunga yang muncul dari pasar uang. Kurva LM dengan sendirinya tidak menentukan pendapatan Y atau tingkat bunga yang berlaku dalam perekonomian. Seperti kurva IS, kurva LM hanya merupakan hubungan di antara kedua variabel endogen ini. Untuk memahami keseimbangan pada tingkat harga tertentu, kita harus memperhatikan keseimbangan pasar barang dan keseimbangan pasar uang. Karena itu, kita harus menggunakan kurva IS dan LM secara bersama-sama. Kesimpulannya yaitu, Equilibrium perekonomian adalah titik di mana kurva IS dan kurva LM berpotongan. Titik ini memberikan tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang memenuhi kondisi untuk keseimbangan, baik dalam pasar barang maupun pasar uang. Dengan kata lain, pada perpotongan ini pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan, dan permintaan terhadap keseimbangan uang real sama dengan penawarannya. Sekian presentasi dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.